Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumu jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang kemuliaan bersama Al-Quran dan keberkahan Lailatul Qadar. Kita sekarang berada di pertengahan Ramadan. Tidak lama lagi insya Allah kita akan memasuki sepertiga akhir Ramadan. Ibarat satu pertandingan, kita sekarang di semifinal. Kita akan memasuki final dan itu insya Allah yang menentukan keberhasilan kita di bulan suci Ramadan ini atau tidak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, lanjutan dari disyariatkannya ibadah saum ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bahwa pada bulan Ramadan itulah pertama kali diturunkan Al-Quran. Pertama kalinya ada dua. Pertama dari Lauhim Mahfuz dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke as-sama'ad dunya, langit dunia. Ini secara keseluruhan. Kemudian pertama kali yang kedua diyakini adalah pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Nah, pertama kali turun keseluruhan inilah terjadi pada Lailatul Qadar. Pada saat Lailatul Qadar. Dan ini kalau diyakini oleh orang muslim yang kebanyakan di Timur Tengah, mereka meyakini tanggal atau malam 27 Ramadan. Nah, kita di Indonesia ada nuzul Quran yang diyakini tanggal 17 Ramadan. Ya, itu adalah lebih kepada turunnya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selama masa kenabian, disitulah turun Al-Quran berangsur-angsur. Yang jelas Al-Quran ini sudah turun semuanya dan bahkan sudah dalam bentuk mushaf yang bagus yang bisa kita baca dengan baik, ada juga terjemahannya. Nah, apa fungsi Al-Quran ini? Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Bukan hanya untuk yang beriman, yang kafir juga, bukan seluruh manusia. Bahkan termasuk jin. Cuma jin ini tidak disebut secara langsung karena dia gaib, tapi dia ikut kepada nabi dari manusia. Nah, cuman dalam penerimaan Al-Quran ini terbagi 3 manusia ini secara garis besarnya.
Golongan yang pertama inilah yang harusnya kita termasuk di dalamnya. Golongan kedua dan tiga mudah-mudahan tidak. Dan memang kebanyakan di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang tidak diragukan. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja atas mereka. Kalau dia sudah kafir, sudah tertutup hatinya. Ya, atau kafir total nih. Ya. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah kamu beri peringatan kepada mereka atau tidak? Mereka tetap tidak beriman. Kalau sudah tertutup hatinya. Jadi makna kafara itu tertutup dari menerima kebenaran, ya, menutupi hidayah atau fitrahnya sebagai manusia. Ya. Nah, kemudian tetap kita berkewajiban berdakwah juga walaupun pada yang kafir, karena itu kewajiban kita. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku walaupun hanya satu ayat. Wa ma alaina illal balagul mubin. Dan tidaklah saya kecuali hanya penyampaian nyata. Di surah An-Nahl juga, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, serulah ke jalan Tuhanmu. Ya, dengan hikmah, dengan Al-Qur'an dan hadis. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Ini lebih ke intern umat Islam. Tapi ada lanjutannya, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdialoglah dengan mereka dengan yang terbaik. Jangan PBB NATO. Apa itu? Pak Bambangan Natolo. Nauzubillah min dzalik. Jangan emosional, harus secara objektif, jangan subjektif. Ya. Jadi dialog, dakwahkan orang di luar Islam juga. Sama saya ini, kalau saya tidak dikenalkan Islam atau mungkin berdialog, ya, saya tidak dapat tahu apa kebenaran dalam Islam. Ya. Nah, kemudian golongan ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di antara manusia ada yang menyatakan kami beriman, ya, kepada Allah dan hari akhirat. Tapi apa jawaban Allah? Ya, bil akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Dan tidaklah mereka termasuk orang yang beriman. Tidak diakui keimanannya. Ini orang munafik. Dalam ayat selanjutnya dikatakan oleh Allah, ya, wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila dikatakan kepada mereka wa iza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman. Kalau laku itu liqa itu pertemuan yang tidak disengaja. Jadi dia tidak sengaja bertemu, tapi pas ada acara bersama orang-orang beriman. Qalu amanna. Mereka mengatakan saya juga beriman. Salat tammi juga. Tapi wa iza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Ini istilah Al-Quran. Jadi orang-orang kafir, munafik itu syaitan-syaitan minan nas, dari manusia. Qalu, apa yang katakan? Inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kalian. Jadi dia tegaskan inna ma'akum. Jadi lebih cenderung kepada kekafiran.
Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami orang yang patotoi ji, memperolok-olok, pura-pura ji. Ya. Jadi orang munafik itu mudzabdzabina baina zalik. Apa? Terombang-ambing di antara ini, iman kafir. Iman kafir. Summa amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa zdadu kuffara. Iman kafir yang ketiga summa zdadu kuffara. Kemudian Allah akan tambah kekafirannya. Tidak bisa lagi kembali kepada iman. Nah, hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Dan sebagai penjelasan dari petunjuk itu. Petunjuk. Jadi harus cari petunjuknya, penjelasannya. Pelajari itu hudan. Itulah ada tafsir ya sebagai penjelasan. Baik tafsir ayat bil ayat, ayat bil hadis dengan hadis penjelasan dari Rasulullah SAW, ayat bil lugah dari segi bahasanya ya, dan seterusnya. Ya. Nah, insya Allah kalau kita sudah situ akan lanjut wal furqan dan menjadi Al-Quran itu sebagai pembeda. Furqan ya, bisa membedakan yang hak dengan yang batil, yang halal, haram dan seterusnya. Nah. Kemudian kita lihat dalam surat Toha ayat 123 sampai 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka ketika kami datangkan kepada kalian dariku, dari Allah, hudan, petunjuk. Ya. Famanittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, fala yadillu, maka tidak akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan celaka. Ya, tidak akan celaka. Tapi sebaliknya dilanjutkan ayat 124, wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Salah satu nama Al-Quran juga. Hudan, zikr, ya, Al-Furqan, ya, Al-Mau'izah, An-Nur, Asy-Syifa dan lain sebagainya. Banyak sekali nama-nama Al-Quran sesuai fungsinya. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan dongkah, penghidupan yang sempit. Apa yang dia rasakan, dia hadapi di dunia ini terasa sempit. Dia hanya mencari yang di dunia. Ya, dia lupa ada akhirat yang lebih luas, rahmatnya lebih banyak. Rahmat yang Allah berikan di dunia ini hanya 1% seluruhnya. Ini sampai kiamat. Yang 99% itu di akhirat nanti. Ya. Jadi setiap dia menghadapi permasalahan, rasanya tidak ada jalan keluar, mau bunuh diri. Ya, bahkan ada sudah bunuh diri. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Padahal bagi orang beriman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Jadi dalam kehidupannya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah akan mengumpulkan mereka dalam keadaan buta. Ya, dilanjutkan dalam ayat ini, mengapakah engkau menjadikan bangkitkan kami dalam keadaan buta? Padahal kami dulu adalah orang yang melihat. Tapi apa kata Allah? Demikianlah karena kamu tadi di dunia ini diberikan petunjuk, tidak mengambilnya, tidak jadikan pedoman hidup. Jadi kayak buta. Ya, na'udzubillahi min dzalik.
Kemudian dalam Quran surah Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 43 juga mudah diingat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika." Maka berpegang teguhlah ya kamu dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Pegang teguh. Bukan pegang teguh dipeluk kuat-kuat itu Quran, bukan, tapi dilaksanakan dalam kehidupan dengan teguh istiqamah. Ya. Ya, jadi itu. Dengan demikian innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau di atas jalan yang lurus. Dan ini yang selalu kita minta dalam sholat kan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Minimal 17 kali, 17 rakaat. Ya, jumlah sholat wajib kita. Yang perintahnya itu dalam surah peristiwa Isra Mi'raj dalam surah ke-17. Kebetulan sama jumlah rakaatnya dengan jumlah surahnya di surah ke-17 Isra Mi'raj. Ya. Nah, jadi itu selalu kita minta. Nah, selanjutnya, kita tentu hendaknya menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Ya, dengan mengikuti peninggalan beliau sebagaimana dalam hadis riwayat Malik dan Baihaqi, ya, tarattu fikum amraini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua warisan. Lan tadillu abada. Sekali-kali tidak akan tersesat. Abada itu sebenarnya di hadis yang lain. Ini tidak pakai abada di sini. Ya. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya. Kata lan itu non mati, sekali-kali tidak akan. Sekarang dan hingga akan datang. Kalau lam mim mati, belum saat ini atau tidak saat ini, tapi di belakang tidak ada jaminan. Itu lam. Ya, lam. Nah, kalau lan tadillu tidak akan sesat, ya ma tamassatum bihima, selama kamu berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitaballahi wa sunnata rasuli. Kitabnya Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul yang sahih. Nah, ini yang kita perpegangi. Nah, dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Jadi cara kita mencintai Rasulullah SAW, hidupkan sunnahnya. Jangan ingkarus sunnah. Ada juga itu dari dulu itu ada anak-anak kita itu di Maret di kampungnya Prof Aladin. Itu mereka tergiring pada aliran Isa Bugis. Ini aliran ingkarus sunnah, tidak mau pakai hadis. Karena katanya hadis itu ada yang lemah, bahkan maudhu, palsu. Dia tidak mau pakai, hanya Quran, karena Quran dijamin dan katanya sudah lengkap. Ya, lengkap itu secara global dalam Quran, tapi terincinya itulah dalam hadis. Tidak boleh tidak pakai hadis, karena hadis itu penerapan dari Al-Quran dan Nabi SAW diutus di situ untuk jadi contoh. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku, kata Nabi. Ya. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku adalah dia bersamaku di surga kelak. Luar biasa. Mau sama-sama Nabi ya di surga? Insyaallah, alhamdulillah, amin. Nah, surga Nabi SAW adalah surga yang tertinggi. Tingkat 7. 7 tingkatannya itu surga. Jannatul Firdaus, inilah yang tertinggi. Dan target kita memang harus itu. Jangan
targetnya paling rendah. Jannatul ma'wa. Yang paling rendah. Kalau tidak mencapai turun, neraka nih. Nauzubillah min dzalik. Neraka juga ada 7 tingkatannya. Iya. Yang paling rendah neraka jahanam. Fi asfali safilin minan nar. Ya. Itu tempat yang serendah-rendahnya, keraknya itu bumi. Kalau di dunia ini ya kayak aspal lah, di bawah itu aspal. Nah, nauzubillah min dzalik. Jadi itu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai Qur'anun yamshi, Quran yang berjalan, Quran yang hidup. Karena khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Jadi apa-apa yang ada dalam Al-Quran terwujud dalam ya perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya. Nah, inilah yang harus kita contoh juga. Ya. Kita terapkan Al-Quran pada diri kita. Nah, supaya dia jadi penerang hidup kita dan akan memberikan kemuliaan, menuntun kita. Nah, pertama kita lihat apa-apa kewajiban kita. Ya. Jadi kita punya kewajiban terhadap Al-Quran atau interaksi kita dengan Al-Quran. Ada pertama dengan mendengarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, fastami'u lahu wa ansitu, dan diamlah. Ada orang dia bilang saya dengar ji, tapi dia baca ton juga, ya, atau dia kerja yang lain, itu tidak, ini diam juga, ya, perhatikan, simak. Insya Allah pahalanya sama dengan kita membaca. Nah, dalam sama halnya ini asbabun nuzulnya, ayat ini turun ketika sholat, ya. Sholat Rasulullah SAW itu selesai baca Al-Fatihah, para sahabat, kan Nabi baca ayat, para sahabat baca lagi Al-Fatihah. Turun ayatnya, ditegur. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan dan diam. Maka kalau imam baca Al-Fatihah, ikut ki dalam hati. Itu juga dalam hati. Perhatikan. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti, diperhatikan. Disitulah esensi sholat berjamaah. Bukan pikiran kita lain, tidak perhatikan. Imam baca ayat, kita tidak perhatikan, kita baca Al-Fatihah lain. Jadi begitu dibaca, perhatikan di situ. Dan tidak perlu kita baca lagi khusus. Karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Iya. Memang ada hadis menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada memang. Kita salat sendiri tidak baca, ya tidak ada salat. Nah, kita salat berjamaah ada yang baca enggak? Ada imam toh? Sudah ada. Bahkan ketika imam ruku, coba, imam ruku, kita datang takbir, Allahu Akbar. Langsung ke ruku, tidak perlu lagi sedekap. Karena imam lagi ruku. Yang penting takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung ruku. Saat kita bersama imam begini baca, kemudian sami Allahu liman hamidah, kita dapat 1 rakaat. Dapat. Baca enggak kita Al-Fatihah? Tidak. Bersama imam enggak ketika imam baca Al-Fatihah ayat? Enggak. Tapi di situ dapat 1 rakaat. Ini keberkahan mengikuti imam, bersama imam. Ya. Jadi itu. Fastami'un la'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat, ya. Nah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Ibnu Mas'ud bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya akan membacakannya kepadamu sementara dia Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Iya, coba kan
Lalu beliau SAW menjawab, aku senang mendengarnya dari orang selain diriku. Jadi Rasulullah SAW mendengarkan juga. Apalagi bagi kita, dengar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, bertambah itu keimanannya. Bertambah. Kalau kita perhatikan, kita resapi, ya. Apalagi kalau kita yang membaca, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka senantiasa bertawakal. Maka aku pun, kata Ibnu Mas'ud ini, membacakan surah An-Nisa. Perempuan tidak tahu kenapa surah An-Nisa yang dibaca. Mungkin ya itu surah khusus itu, tidak ada surah Ar-Rijal dalam Al-Quran deh. Ini luar biasa, ini diistimewakan ibu-ibu, ya. Ada ibu jari, tidak ada bapak jari. Ada ibu kota, tidak ada bapak kota. Macam-macam lah. Nah, sampai pada ayat 41. Ini cukup panjang ini. Ya, sampai pada ayat 41. Fa kaifa idza ji'na, maka bagaimanakah jika, ya, datang kepada kalian pada hari kiamat itu, min kulli, ya, ummatin syahid, dari setiap umat itu ada saksinya. Saksinya atau kafilah pemimpinnya. Jadi saksinya nabi, setiap nabi ada umat-umatnya, itu ada nabi. Terus wajibna bika, dan kami datangkan engkau ya Nabi Muhammad SAW itu, ya, ala haulai syahida, atas mereka semuanya umat-umat ini sebagai saksi syahida. Jadi Nabi SAW sebagai saksi seluruh umat. Berat ini. Berat kan? Ya. Dan kita ini umat sebagai saksi, pertengahan, wasatan. Ya. Nah, terus aku angkat kepalaku, kata Ibnu Mas'ud. Atau ada seseorang dari samping yang memegangku. Waktu itu dia agak lupa bagaimana prosesnya sampai diangkat. Nah, sehingga aku pun mengangkat kepalaku. Ternyata aku melihat air mata beliau SAW mengalir, menangis Rasulullah SAW. Karena dihayati itu ayat. Rasulullah SAW kalau sholat kadang-kadang maju. Karena membaca ayat-ayat tentang, ya, surga atau yang menggembirakan. Maju kayak mau menyongsong itu. Kadang-kadang agak mundur kali. Ya, karena ayat-ayat tentang siksa. Ya, meneteskan air mata. Ya. Nah, ini perlunya kita memahami bacaan Al-Quran, iya, memahami insyaallah. Saya alhamdulillah belajar waktu baru Islam itu sama Ustadz Jama'in. Ustadz Jama'in, ya. Orang Jawa, sudah lama tinggal di Makassar di Jalan Kandea. Beliau itu pernah menggantikan Ustadz Kiai Haji Jabbar Asiri isi ceramah subuh di Masjid Raya. Beliau penjual bubur, dia tampillah di depan, ternyata penjual bubur yang masuk. Itu ternyata Ustadz, dia naik sepeda. Nah, beliau mengajar saya, ikhlas sekali. Saya setiap malam baru masuk Islam ini belajar mengaji sama beliau. Mulai mengajinya di eja dulu. Alif riasana a, alif riawana i, alif depan u, a i u. Pakai bahasa Bugis. Orang Jawa yang ajar, baru orang Cina yang diajar. Lengkap bahasanya. Tapi bagusnya setelah bisa baca lancar, diartikan satu-satu lafaz itu. Nah, jadi kalau kita dengar imam baca ayat, alhamdulillah bisa tahu artinya. Di sini perlunya. Ya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak terjemahan lazhiyah, ya. Secara lafaz demi lafaz. Dan itu kurang lebih sama, tidak jauh beda.
Maka kita belajar. Ya. Nah, kemudian membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Allazina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab Al-Qur'an, mereka membacanya haqqa tilawatih, dengan sebenar-benarnya bacaan. Jadi bacanya perbaiki. Ya. Apa tuh? Tajwidnya sesuai ya. Jangan bilang susah, saya Bugis, kebanyakan engge semua. Kalau orang Cina bagaimana Mikodong? Tapi ternyata saya bisa juga. Yang penting mau belajar. Orang Jawa lebih susah juga menyebut za. Ya. Ija juzilatil ibadah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Begitu. Perbaiki. Kalau kita terbata-bata belajar memperbaiki, Allah lipat gandakan itu 2 kali lipat. Di situ Mi. Ya, insya Allah jadi tambah lancar, tambah bagus, fasih. Allah akan naik tingkatkan ini. Kita punya bacaan, pemahaman Quran makin tinggi nanti di akhirat sesuai dengan makomnya kita. Ya, dalam baca Quran ini atau mempelajarinya. Nah, terus ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Apa artinya iman? Al-imanu tasdiqu bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman yang benar diyakini, dibenarkan di hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Artinya haqqa tilawati juga itu diamalkan dalam kehidupan dengan benar. Gitu. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang mengingkarinya, mereka itulah orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min zalik. Salah satu yang menyebabkan istilah saya kembali ke Islam, karena ada ayat Al-Quran menyatakan begini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Tidak pernah ada firman Tuhan demikian dalam kitab suci yang saya baca dalam agama Tripitaka Buddha dengan Injil Kristen. Ini mantan dulu. Nah, tidak ada itu firman Tuhan demikian. Dan memang tidak ada jaminan Tuhan pada kitab itu. Kenapa hanya dalam Al-Quran dijamin? Ya, dijaga. Karena Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Oleh karena itu dia harus terjaga sampai akhir zaman. Dan sekarang banyak hafiz kan, hafal Quran luar biasa. Ya, dicetak. Ada yang salah, ketahuan ini ada salahnya. Nah, ini. Nah, jadi terus kita lihat riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, itu yang saya tadi bilang, bacalah dan naiklah sebagaimana engkau terus meningkatkan diri dalam membaca Al-Quran. Tingkatkan diri kemampuannya dengan haqqa tilawati itu di dunia. Kedudukanmu di akhirat kelak akan setinggi bacaan Al-Quranmu. Iya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Nah, kalau bacaan kita sudah bagus, tingkatkan dengan pemahaman. Pemahaman. Ini saya lihat kebanyakan kita umat Islam hanya berlomba-lomba membaca Al-Quran. Khatam, tamat. Ditanya apa isinya Al-Quran? Tidak. Petunjuk. Begitu sih. Apa petunjuknya? Tidak tahu di situ. Ini masalah. Ya, kita baca-baca tapi tidak paham. Bagaimana bisa Quran jadi ini? Ya. Nah, maka usahakan kita baca artinya juga. Kalau orang Arab baca, insya Allah dia paham. Walaupun tidak
sepenuhnya benar karena ada sedikit penafsiran yang perlu ya. Tapi dia paham, bisa dipaham karena bahasanya itu makna qiraah. Makna qiraah, membaca. Ya. Nah, kita biasa bilang ayo kita tadarus Quran. Tadarus, sekedar dibaca. Itu belum tadarus. Tadarus yang benar dari kata darosa yadrisu durusan tadarusan. Itu artinya belajar, mempelajari. Madrasah kan tempat belajar. Jadi tadarus membaca dengan mempelajarinya, perbaiki bacaannya, artinya ya dan sebagainya. Itu. Kemudian apalagi kalau makna tilawah itu lebih lagi. Kajian, tola'ah, menelaah, mengkaji. Ya. Jadi itu ya, utlu ma uhiya ilaika. Ya, ada di ayat lain, utlu ma uhiya ilaika. Telaalah, kajilah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Innaka ala siratim mustaqim ya. Jadi pasangannya tadi as-zuhruf. Kalau as-zuhruf tadi berpegang teguh. Tapi sebelum kita berpegang teguh, kita kaji dulu kan. Karena kita kaji, kita yakin betul, insya Allah akan berpegang teguh itu. Yeah. Nah, itu. Ini dalam hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Kemudian menghafalnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm." Bal huwa, bahkan dia itu Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang jelas fi suduril ladzina utul ilma, pada dadanya. Jadi bukan hanya di kepala, tapi sampai masuk ke dada, diyakini, dihafal, bukan hanya di kepala, masuk ya. Ini dalam surah Al-Ankabut ayat 49. Ya, saya kira kita sampai Isra ya. Ya. Bagus karena kita akan dapat banyak inilah ya. Jadi intinya mari kita amalkan Quran ini. Nah, terakhir saya ingin tentang keberkahan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an itu pada Lailatul Qadar, malam penentuan, malam takdir ditentukan. Tapi biasa Lailatul Qadar diartikan malam kemuliaan. Kenapa mulia? Karena disitulah diturunkan pertama kali Al-Quran secara keseluruhan. Itu menyebabkan kemuliaannya. Terus Allah bertanya, memancing kita untuk supaya tahu, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Nah, terus Allah menjelaskan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik, bukan sama baik, lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa angka 1000 yang disebut? Karena angka yang paling tinggi yang dipahami dikenal oleh orang-orang Arab waktu itu adalah angka 1000, alfun. Jadi kalau mereka mau menyebut mau menyebut itu 1 juta, alfun 1000 gitu, dan seterusnya. Nah, angka tertinggi kalau di Tiongkok itu 10.000 waktu itu ya Iwan ya. Nah, jadi lebih baik dari 1000 bulan. Di surah Ad-Dukhan ayat 3 Allah berfirman, ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Jadi Lailatul Qadar itu penuh berkah. Nah, apa yang terjadi pada Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu warruh. Turun berbondong-bondong para malaikat. Warruh dan ruh, yaitu malaikat Jibril, pimpinannya para malaikat itu. Tapi biizni rabbihim, dengan seizin Tuhan mereka.
Karena semua malaikat itu pada saat itu mau turun ke bumi pada Lailatul Qadar. Tapi tidak boleh juga kosong di langit kan? Maka harus seizin Allah. Dalam hadis dijelaskan itu pada Lailatul Qadar itu penuh itu malaikat. Ya, kalau ada yang bisa merasakan ya. Bagaimana itu ya. Nah, apa yang dilakukan? Min kulli amr, dari setiap urusan, mengatur, mentakdirkan, menentukan setiap urusan. Di surah Ad-Dukhan ayat 4 Allah berfirman, fiha yufraku kullu amrin hakim. Ya, pada malam itu Lailatul Qadar yufraku, dipisahkan, ditentukanlah kullu amrin, setiap urusan hakim dengan bijaksana. Jadi kita manusia ketika dalam rahim ibu itu kan sudah ditentukan takdir ya. Rezekinya, jodohnya, ajalnya. Tapi takdir ini bisa berubah tiap tahun. Dan itu terjadi pada Lailatul Qadar. Maka mari kita berdoa, hidupkan itu, minta pada Allah. Ya, misalnya ya mungkin saja sudah ditakdirkan meninggal. Kita minta pada Allah, ya Allah, panjangkan umur saya. Saya masih mau memperbanyak bekal saya. Masih kurang ini. Mungkin masih banyak dosa saya. Allah insya Allah panjangkan. Ya. Dalam rahmat ini. Min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan dia pada itu, saat itu, malam itu sampai terbitnya fajar. Jadi hanya semalam. Ya. Terbitnya fajar. Nah, tanda Lailatul Qadar yang jelas di situ dalam hadis dijelaskan matahari pagi harinya itu sudah terbit cukup tinggi, sinarnya terang tapi tidak panas. Tidak panas. Kenapa bisa? Mungkin juga ini pengaruh banyak malaikat kan di bumi ini. Mereka pada kembali ke langit sebagian ya. Jadi itu yang menanggung, sejuk rasanya gimana. Nah, yang penting sekarang insya Allah kita raih itu, dan keberhasilan Lailatul Qadar itu lebih pada setelah Ramadan. Kita lihat apakah makin bertakwa ya, kita bisa meraih namanya hakikat takwa yang kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Ya, akhir hayat kita. Nah, disinilah perlunya ya. Jadi Rasulullah SAW ya membangunkan istrinya ya, mengencangkan ikat pinggangnya untuk iktikaf di masjid 10 hari. 10 kalau kita mungkin tidak bisa seharian 10, minimal malam-malamnya sekuat kemampuan kita. Ya. Dalam ayat Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu berhubungan intim dengan pasangan kalian sedang kamu iktikaf di masjid. Maksudnya bukan di masjid, tapi dia kembali pulang berhubungan dengan istri. Batal semua iktikafnya. Dimulai lagi dari awal kalau dia mulai. Nah, itu. Jadi tidak boleh istrikaf ya. Iktikaf, jangan lagi istrikaf. Iya. Sekira inilah yang saya sampaikan ya, mungkin karena waktu ya kita lanjutkan diskusi. Mungkin ada yang mau bertanya, 1-2 orang. Dari ibu-ibu juga. Ya. Ada Prof. Nanti dibawa. Oh iya, boleh. Alhamdulillah. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wabillahi taufik wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.